karena saya pernah belajar di Al-Khairiyat. Ya, artinya kalau orang-orang yang pernah belajar di Al-Khairiyat itu biasanya disebut namanya Abnaul Khairat, anak-anak Al-Khairiyat ya. Saya sempat menimba ilmu terhadap kepada muridnya Gutuah, begitu misalnya itu Ustaz Arif Mehmet di Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyat. Kayaknya berbicara sosok beliau ini tidak cukup sebenarnya, hanya 2 jam. Tapi saya cobalah meringkas, memperkenalkan bagaimana Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, di Sulawesi Tengah ini, beliau itu senantiasa dikenal yang namanya guru tua. Ya, tapi sebelum itu, marilah kita kirim Al-Fatihah di sama beliau ya, bagi yang umat Islam. Dari Nabi SAW, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke ya. Nah, sudah lihat fotonya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Nah, ini fotonya beliau. Ya, Pak. Ya. Sudah ya? Iya. Sudah, Pak. Oke. Sudah ya? Ini yang ditampilkan oleh Ibu Sofia sekaitan dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Sulawesi Tengah beliau dikenal sebagai sosok guru tua. Nah, ini juga yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa beliau dikenal sebagai guru tua? Karena saat itu di madrasah itu banyak guru-guru, gitu ya. Sehingga untuk membedakan guru yang muda dengan yang tua, beliau disebut guru tua. Nah, pemaknaan guru tua ini adalah ilmunya sudah tua, sudah banyak lah daripada yang masih muda. Makanya yang biasa beliau disebut sebagai guru tua. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini Indonesia biasa mengenalnya Habib ya, atau kita tahu keturunan Nabi. Kalau dari silsilahnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, beliau itu dari jalur keturunan Sayyidina Husain ya. Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalur nasabnya. Jadi namanya beliau itu Habib Said Idrus. Kalau bin itu dalam Islam kan ayah. Bin Salim, ayahnya itu namanya Bapak Salim. Bin Alwi, nah, bin Sagaf, bin Muhammad, bin Idrus, bin Salim Husain, bin Abdillah, bin Syekhon, bin Alwi, bin Abdullah At-Tarisi, bin Alwi Al-Khawasan, bin Abu Bakar Al-Jufri. Nah, inilah yang menjadi sanad atau dasar kenapa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu biasa dikenal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada marganya Al-Jufri. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini beliau itu lahir di kota Taris, atau biasa kita ketahui yang saat ini 4 km dari ibu kota Sawen, Hadramaut. Ya, pada tanggal 15 Maret 1892 Masehi. Kalau dalam kalender Islam namanya 15 Sya'ban 1309 Hijriah. Ya. Habib Idrus ini 6 bersaudara. Beliau ini adalah putra yang keempat. Kalau mau dilihat dari silsilah keturunan, berasal dari keluarga yang berilmu, beramal, kemudian bertakwa dan lemah lembut. Nah, kalau kita mau lihat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini dari kecil itu sudah hafal Al-Quran. Bahkan di umurnya yang masih begitu muda, beliau sudah diangkat menjadi mufti. Ini ada di tampilan layar juga. Mufti dan Qadhi di kota Taris. Itu beliau masih usia 25 tahun. Ya. Nah, beliau ini sebenarnya kalau mau dilihat sejarahnya itu orang tuanya itu ada juga dari berasal dari Indonesia. Ya, keluarga besarnya. Maka beliau datang ke Sulawesi Tengah, namanya hijrah. Bukan datang ke Sulawesi Tengah, di Jawa Tengah beliau ya. Jadi dalam proses hijrahnya beliau ke Indonesia itu pertama kali beliau datang ke Indonesia itu umurnya baru 17 tahun. Ada yang bawa beliau namanya Habib Salim.
Dia bawa berlayar ke Indonesia, dia datang di kota Manado untuk menemui yang namanya ibunya, Syarifah Nur Al-Jufri, ya, bersama-sama yang namanya Habib Alwi dan Habib Syekh. Itu kedua saudaranya Habib Idrus bin Salim yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia. Nah, Habib Idrus ini setelah dia datang ke Indonesia tahun 1839 Masehi itu juga, beliau ini menjadi buronan dari penjajahan Inggris, ya. Intinya perpolitikan di Yaman saat itu sudah sangat luar biasa. Beliau sudah sangat membantu untuk diplomatik terkait dengan negara Islam. Kemudian setelah beliau di Manado balik lagi kan, setelah balik ulang ke Indonesia, balik lagi ke rumah, balik ulang ke Indonesia itu beliau datang ke Pekalongan, baru beliau ke Solo, kemudian beliau ke Jombang, dan pada akhirnya beliau datang ke Indonesia Timur. Ya, maksudnya beliau datang karena dapat dari Allah, ya itulah dalam Islam gitu ya, ada namanya spiritualitas. Kemudian pada tahun 1930 beliau itu pindah di Kota Palu yang dulu itu disebut yang namanya Celebes. Jadi 1930 ini namanya Al Khairat gitu ya. Atau biasa kita kenal Madrasah Al Khairat. Nah, pada saat itu beliau mendirikan sekolah ini, beliau sudah dituduh berdakwah terkait dengan pendidikan itu. Karena dakwahnya beliau itu 3 ya. Ada dakwah, pendidikan, sama akhlak. Istilahnya disampaikan kepada murid-muridnya beliau. Dan beliau ini selalu mengutamakan ilmu, ya. Beliau, maksudnya dari napak tilasnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini dengan bangsa Indonesia kita ini sudah bagi saya luar biasa sekali, sehingga beliau ini layak menjadi pahlawan nasional. Nah, ini beliau meninggal di Kota Palu 22 Desember 1969, dimakamkan di Sekolah Al-Herat. Nah, kemarin sih sempat disampaikan ke saya bahwasanya bagusnya kita ziarah langsung ke makam beliau. Tapi perlu juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa ketahui, ibu dosen kalian ini judul tesisnya ini persoalan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua nasionalisme Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sehingga beliau juga sebenarnya kompeten untuk menjelaskan tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, kalau saya jelaskan secara keseluruhan, tentunya ini tidak cukup waktu ya. Saya cuma menjelaskan secara singkat saja bahwasanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan. Ketika zaman Permesta, ada orang yang minta fatwa atau minta petunjuk ke Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Apa beliau katakan? Kalau kalian ingin selamat, ikuti yang namanya Soekarno. Maka ada syairnya tentang Soekarno itu. Jadi bacalah ya. Nah, kalau dari aspek nasionalisme religius itu, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu, beliau itu melawan yang namanya kolonialisme dan komunisme melalui pendidikan. Kemudian melawan Permesta, kemudian toleransi umat beragama. Bahkan di Al-Herat itu dulu ada tenaga pengajar itu yang non-muslim. Beliau ajar, ya. Jadi kalau kita mau lihat sejarah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pertama beliau berjuang di bidang pendidikan. Selama hidupnya beliau ini tidak menyusun kitab buku. Tapi syairnya beliau mengatakan, ada seseorang bertanya sama beliau, wahai Habib, kenapa engkau tidak susun kitab? Kan banyak ini para ulama menyusun kitab. Beliau mengatakan bahwasanya murid-murid saya itulah yang kitab berjalan. Nah, misalnya kami ini kan alumni Abnul Khairat misalnya. Inilah yang menurut Habib Idrus itu adalah kitabnya. Begitu. Nah, ini misalnya tentang simbol-simbol yang disampaikan oleh
Sofia ini ya, tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Ini ada syairnya Habib Idrus. Kullu ummatin laha romzu izin. Ya, maksudnya begini, tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan dan simbol kemuliaan kami adalah merah putih. Nah, ini tentang sejarahnya Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Intinya saya ingin menyampaikan begini. Habib Idrus bin Salim al-Jufri itu adalah sosok ulama yang salah satu pejuang kemerdekaan, dan beliau memiliki kapasitas keilmuan dari muda sudah diangkat mufti. Mufti dan kodi itu pengambil keputusan atau pemberi fatwa dan lain sebagainya. Ya, sampai beliau mendirikan yang namanya sekolah Al-Herat itu sampai sekarang kan masih tetap eksis Al-Herat, gitu ya. Ini luar biasa sekali nih Al-Herat sampai eksis sampai sekarang. Dan kami sebagai Abnul Khairat tetap akan memperjuangkan yang namanya Al-Herat. Rasanya tidak cukup saya kalau mau menjelaskan Habib Idrus bin Salim al-Jufri seperti belum mampu ilmu saya menjelaskan sosok beliau ini. Intinya nanti kalian bisa baca tentang referensi-referensi tentang Habib Idrus bin Salim al-Jufri, bagaimana beliau berjuang untuk mendirikan Al-Herat dan berjuang untuk bagaimana bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Salah satu tugas beliau menjalankan dakwah melalui pendidikan itu, mendirikan madrasah-madrasah adalah melawan yang namanya kolonialisme dan komunisme dulu, ya, faham-faham itu. Sehingga perlu ada pemahaman agama bagi anak-anak di kala itu. Itu kalau mau dilihat fakta dan sejarah. Tapi ya kalau kita mau bicara persoalan karomah dan lain sebagainya, ya tentu lebih banyak lagi ya. Hanya saja kalau bicara Habib Idrus bin Salim al-Jufri, sosok yang di Sulawesi Tengah, lihatlah karya nyatanya, yaitu Al-Herat yang berdiri dari 1930 sampai saat ini tetap ada yang namanya Al-Herat. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan kaitan Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Intinya beliau adalah keturunan Nabi, membawa salah satu ulama yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Beliau ini sempat di Jombang. Umurnya beliau dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu tidak terlalu beda jauh. Dan menurut para Abnul Khairat pada saat beliau di Jombang, pasti berdiskusi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu. Sehingga beliau pun nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia itu begitu tinggi, gitu ya. Sehingga sampai beliau mengatakan kalau kalian yang selamat ya ikuti Soekarno. Kalau misalnya bicara Al-Herat dan lain sebagainya, beliau juga pendukung Pancasila. Ini Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Nah, kenapa beliau namakan Al-Herat? Ini ada beberapa penjelasan sekaitan dengan nama Al-Herat ya. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah surah kedua surah 48. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Itu namanya fastabiqul khairat. Banyaklah penjelasan terkait dengan Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Saya rasa Bapak tidak sanggup menjelaskan semua ya. Nanti kita diskusi lah kalau memang kalian mau bertanya nilai-nilai Al-Herat dan sebagainya, ya kita akan diskusi. Gitu ya. Nah, ini syair yang dikeluarkan oleh Ibu Sofia. Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan dan gunung-gunungnya hijau. Sungguh hari kebangkitannya lah hari kebanggaan. Coba Fahmi Labib dibacakan itu, Fahmi. Supaya kita dengar sama-sama juga suaranya Fahmi Labib ini. Siapa tahu beliau juga Habib ini. Fahmi Labib dari mana, Fahmi? Fahmi Labib Mubarak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Pak. Nah, kan Cirebon, Jawa Barat pastinya banyaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ziarah-ziarah juga kan.
Ya Pak, insya Allah Pak. Ada Sunan Gunung Jati Pak. Ya, Sunan Gunung Jati. Ya, kalau di Sulawesi Tengah ada namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi mungkin itu saja yang Bapak perlu sampaikan sama kalian, bahwa saat ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu sedang diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Hanya ada beberapa terkendala. Kan dalam undang-undang ini salah satu syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, beliau terkendala dari aspek prosedur administrasi. Kelahiran beliau itu di Yaman, Kota Tarim. Padahal beliau sudah dapat satu tahap lagi sudah menjadi pahlawan nasional. Nah, itu dia yang sedang diperjuangkan oleh Al-Herat. Ya, kalau kalian mau buka di Facebook itu ada fanspage yang Bapak sedang kelola atau saya kelola, Guru Tua Pahlawan Nasional. Itu sudah banyak sekali pengikutnya. Kalau kalian mau lihat tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, sini Bapak juga ada bukunya ini. Ini buku tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya. Syed Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Herat dan kontribusinya dalam pembinaan umat. Di sini kurang lebih 400 halaman ya. 400 halaman. Bayangkan 400 halaman ini saya menceritakan pada kalian tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak cukup. Ya. Intinya beliau bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan akhlak serta kegiatan sosial lainnya. Mungkin cukup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Desmonto tentang Syed Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua. Nah, Guru Tua ini itu dikenal dengan seseorang yang nasionalis religius, karena beliau bukan hanya berfokus pada bagaimana membangun pendidikan, utamanya pendidikan Islam, juga membangun akhlak mulia, tapi juga beliau mendukung atau sangat mendoakan bagaimana dulu pada masa kemerdekaan Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga tadi syair-syair yang Ibu tampilkan itu bagian dari dukungan beliau terhadap kemerdekaan Indonesia. Padahal kalau mau dilihat, beliau datang dari bukan dari negara Indonesia, tetapi ketika beliau berada di Indonesia, beliau mendukung dan sangat mencintai negara Indonesia. Nah, jadi sikap nasionalis itu bukan hanya sebatas kita mencintai negara, tetapi bagaimana dengan cinta itu kita wujudkan melalui perbuatan, seperti yang beliau lakukan adalah membangun yayasan atau lembaga pendidikan. Apa yang beliau lakukan itu sampai sekarang itu sangat terasa. Nah, buktinya salah satunya, kalau kalian pernah dengar atau tahu, di salah satu sekolah di Palu ini, yaitu SMA Al-Azhar Mandiri Palu, itu yang mendirikan sekolah tersebut adalah murid langsung dari Guru Tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu ini yang didirikan oleh murid Guru Tua itu menerapkan atau menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Guru Tua ini. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau adik-adik mahasiswa, untuk diketahui sekolah tersebut melahirkan siswa-siswa yang bukan hanya mengedepankan akhlak juga, tetapi berprestasi baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, karena itu kita mengagumi bahwa jika seseorang itu mempunyai kecintaan terhadap ilmu, maka ilmunya itu akan terus mengalir, bahkan ketika beliau sudah tidak ada, sampai sekarang masih terus dikenang oleh semua orang. Baik, jika ada yang ingin bertanya atau ditanyakan di
Ya, Saya izin menambahkan lah. iya silakan. Saya izin menambahkan, menyampaikan tentang yang Bapak sampaikan tadi, pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, Al-Herat dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara Al-Herat itu, sebenarnya pendidikan Al-Herat itu tujuannya itu adalah membentuk yang namanya insan muslim Indonesia yang Pancasilais, ya, cerdas, arif, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan agama, bangsa, dan negara. Ya. Nah, bagaimana pendidikan Al-Herat ini membentuk insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam perspektif Islam, ya. Jadi bagi saudara-saudara kami yang non-Muslim, pasti banyak juga tokoh-tokohnya yang bergerak di bidang itu. Nah, perkembangan pendidikan Al-Herat dari tahun 1930 itu begitu banyak cabang yang ada di Indonesia hingga saat ini. Nah, kalau mau dilihat data yang ada, ini Bapak sempat lihat data tahun 2006, kurang lebih 1.561 madrasah atau sekolah yang sudah ada di wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah dengan Indonesia Timur pada umumnya. Jadi Al-Herat ini bukan hanya di Kota Palu, Ternate ada, Gorontalo ada, ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku, tersebarlah di seluruh Indonesia. Itu bayangkan tahun 2006 saja datanya sudah 1.561. Bagaimana dengan sekarang? Nah, di Al-Herat itu ada yang namanya Taman Kanak-kanak, TK juga, ya, Madrasah Ibtidaiyah, ada SD-nya, ada Madrasah Sanawiyah, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada Madrasah Aliyahnya, ada Madrasah Muallimin Kampus, ya, Madinatul Ilmi Dolo yang sekarang di Kabupaten Sigi. Nah, bahkan Al-Herat itu ada pendidikan tingginya, Universitas Al-Herat. Itu di Jalan Diponegoro, Universitas Al-Herat. Nah, bukan hanya itu, kalau di bidang sosial Al-Herat juga punya rumah sakit, ya. Ada di Sis Al-Jufri itu rumah sakit Al-Herat. Banyaklah kegiatan-kegiatan Al-Herat yang mana itu sangat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Kalau kita bicara Al-Herat. Nah, kalau kita lihat data, kalau organisasi-organisasi Al-Herat, ada namanya Himpunan Pemuda Al-Herat, ada namanya Wanita Islam Al-Herat, yang biasa disebut WIA, ya. Kalau kami yang biasa disebut Abnaul Khairat. Ini kita bicara data, fakta. Itu saja mungkin Ibu Sofia, ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tinggal diamalkan ini ilmunya Al-Herat. Terutama masalah akhlak. Menghargai sesama, toleransi, ya. Toleransi beragama, toleransi berbangsa dan bernegara. Al-Herat mengajarkan tentang itu. Jadi kalau bicara syair-syairnya Habib Idrus banyak, ya. Saya tidak hafal syair-syairnya Habib Idrus. Mungkin begitu saja, Bu. Kalau sudah tidak ada. Iya, ini ada dari Ima Uli dan Sukriya. Persilakan. Ya, silakan, Bu. Silakan, Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, kalau dari segi penyebaran pendidikan oleh Habib Idrus Al-Jufri itu lebih menekankan kayak apa ya, Pak, pokok ajarannya? Terus karena dari keturunan Husain, apakah Habib Idrus Al-Jufri itu membawa pengaruh Syiah gitu, Pak? Dan bagaimana pandangan Bapak ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam beragama seperti itu, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dipersilakan Pak untuk menjawab. Jadi dakwanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu saya jelaskan tadi,
beliau lebih kepada bidang pendidikan. Ya, tentu yang menjadi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Beliau ini berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tertuang di ADART Al-Kherat. Ya. Nah, kalau berbicara persoalan Syiah, jadi fakta di dunia saat ini, keluarga ataupun yang biasa disebut Ba'alawi, khususnya di negara Iran sana, itu kan banyak juga yang kita tahu adalah Said ya, atau misalnya Habib lah, Said juga. Nah, mereka di sana itu kalangannya mayoritas adalah Syiah, misalnya di Iran. Nah, di dunia ini faham-faham seperti itu ada Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Namun Habib Idrus bin Said al-Jufri ini adalah salah satu tokoh ulama aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita berbicara juga 4 sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau dia bicara pengaruh Syiah, selama ini ajarannya beliau selalu berbicara tentang 4 sahabat. Ya. Nah, ini juga saya mau kasih pemahaman secara umum. Di kalangan ulama-ulama terdahulu, ada beberapa pendapat tentang Syiah. Selagi dan lagi saya tidak punya kapasitas bahas Syiah ya. Hanya saya ingin memberikan pengetahuan lah secara umum sekaitan dengan Syiah itu. Ada namanya Syiah Syaidiyah, banyaklah. Kan kalau yang di Iran sana, sebagian Syiah yang memukul-mukul badannya itu ya. Nah, ada Syiah yang mengakui 4 sahabat. Tapi di Iran sana, kalau Habib Idrus bin Said al-Jufri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menurut Bapak ajaran-ajaran yang diajarkan pada kami di saat sekolah Al-Herat tidak ada bicara persoalan Syiah. Nah, itu sih persoalan bicara keyakinan. Bapak tidak ingin membahas terlalu jauh persoalan Syiah itu. Dapat Sukriya ya. Begitu Sukriya. Intinya Habib Idrus bin Said al-Jufri ini beliau itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tentunya sudah Sunni dan bicara 4 mazhab ya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ijma' dan lain sebagainya. Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Begitu. Saya tidak mau bahas terlalu masalah jauh Syiah karena itu keyakinan orang. Tapi kalau mau belajar masalah Syiah, baca-bacalah tentang Syiah di YouTube atau penjelasan daripada Ustadz Dr. Arazi, kemudian Ustadz Abdul Somad. Masalah Syiah itu banyak, membedakan antara Syiah dengan Sunni dan sebagainya. Jelas beliau Habib Idrus bin Said al-Jufri ini adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak semua keturunan Nabi itu mengatakan seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian, apakah dia Syiah atau tidak. Nah, ini kalau bicara Syiah juga, sejarah Syiah itu artinya pengikut. Ini saya punya teman di Iran. Sekarang lagi di Iran dia. Ketika dia datang ke Indonesia, saya tanya, bagaimana kehidupan di Iran sana? Dia bilang tidak seperti yang di media. Beginilah, begini. Ternyata, ya namanya juga globalisasi ya. Gitu. Silakan, Sukriya kan? Ya. Karena Ima di sebelah, Sukriya di sebelah. Sudah, begitu Sukriya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh itu Pak, satu lagi Pak.
Saya ini mau bertanya, Pak. Katanya Kenapa? gimana perjuangan dari Habib Idrus Al-Jufri itu saat berdakwah gitu, Pak. Apakah ada tentangan gimana kondisi dari masyarakat Ya, Palu saat Sis Al-Jufri itu Habib berdakwah. Idrus Al-Jufri itu menyebarkan agama gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Eh, beliau itu saat menyebarkan dakwah itu dulu Kota Palu tidak seperti sekarang. Transportasinya saja beliau dulu itu naik gerobak, ditarik oleh murid-muridnya, ya. Kemudian beliau di samping itu berdakwah itu jalan kaki. Ini sering kalau di haul itu memperingati tentang Habib Idrus Al-Jufri selalu disampaikan tentang dakwahnya pertama ya penjajah, sempat beliau ditahan, kemudian sekolahnya sempat ditutup karena dianggap melawan pemerintah, karena beliau nasionalis ya. Beliau sempat melawan penjajah. Tentu dakwah-dakwahnya juga berkaitan dengan tantangan-tantangan dari yang tentara-tentara Jepang dan sebagainya. Tapi kalau melihat perjuangan beliau, kita lihatlah tahun 1930-an tidak ada kendaraan ke sana kemari. Sederhananya beliau jalan kaki, naik gerobak dan sebagainya untuk berdakwah. Habib Ali bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri yang cucunya beliau yang menjadi ketua Al-Herat, ketua Pebala Herat, insya Allah menjadi ketua utama, menyampaikan kenapa Al-Herat ini sampai sekarang tetap eksis, karena keikhlasan. Dasar ikhlas itulah guru tua mendirikan Al-Herat dengan perjuangannya itu. Jadi kalau bicara ikhlas, ya dari segi dakwanya, dari segi pengorbanan hartanya, dulu itu guru tua sendiri yang membiayai guru-guru untuk mengajar. Bayangkan ya, sejarah guru tua mendirikan sekolah ini, dia ajak anak-anak ya sini belajar sama saya. Kemudian di samping itu dia berdagang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup beliau saat itu. Dan kebanyakan murid-murid yang diambil dari desa-desa itu gratis. Begitu luar biasa tantangannya. Makanya Habib Ali Al-Jufri mengatakan, dasarnya berdiri Al-Herat dan kokoh hingga saat ini itu dasar ikhlas yang dibangun oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau bicara ikhlas, insya Allah akan terus ada. Sampai dunia ini berakhir, Al-Herat akan tetap ada. Gitu ya. Kalau bicara tantangan, pastilah banyak. Sama halnya kalian datang mungkin di Palu ini setengah, tantangan kalian banyak, mungkin ya tidak dapat mobil apa dan lain sebagainya, kalian ya, kita bicara fakta. Begitu. Begitu Sukria. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Itu Pak saya mau kasih tahu Pak, kalau kan saya dari Sumatera Barat Pak. Jadi El Khairat Ya. itu sekolahnya juga ada sampai di Sumatera Barat Pak, di kota Padang Panjang gitu Pak. Kalau di Sumatera Barat kota Padang Panjang itu termasuk salah satu kota ikonik Islamnya kuat gitu Pak dan kental. Ada setingkat dengan SMP Pak, sekolah. Iya, Sanawiyah berarti ya, Ya, dari tempat kami Pak. TS. Alhamdulillah, artinya kalau dakwah Habib Idrus bisa sampai ke sana, kalian coba bayangkan bagaimana beliau dulu ke Maluku, kemana, ya. Bisa saja apakah naik kapal, dulu belum ada pesawat. Ada pesawat tapi hanya bagi kalangan yang penjajah, gitu. Luar biasa dakwahnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sehingga sampai saat ini di UNP sana, di Sumatera sana ada juga Al-Herat. Bagaimana bisa sampai di sana, yaitu atas dasar dakwahnya beliau sedari awal dengan dasar ikhlas. Begitu. Oke, mungkin ada
Tapi kalian belum pernah ke makamnya Habib Idrus ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Ya, kalau ada waktu jalan-jalan bisa juga ziarah. Hanya di sini kayak beda kayak di Cirebon, biasa ada pemandu dan lain sebagainya. Di sini belum seperti di Jawa 24 jam orang datang ke makam berziarah, ya. Nah, kalau yang sering ziarah ke makam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu abnaul atau yang berpaham aswaja. Biasa kalau dari luar, dari Jawa datang dulu ke sana ziarah. Sama saya juga sering ziarah ke makam itu. Begitu. Nanti dibaca saja ya tentang biografi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu banyak, tentang karomah-karomahnya juga ada, perjuangannya di Indonesia ada. Jelas kalau saya mau menggambarkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak mampu saya berbicara karena saya merasa belum pantas sebenarnya menyampaikan tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Bukan tingkatannya, seharusnya yang sampaikan ini mungkin ahli keturunannya ya, yang dekat langsung, atau dulu kalau Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri masih hidup, ketua utama Al-Heraj sebelumnya, beliau yang punya kapasitas untuk menjelaskan tentang guru tua. Tapi kalau kalian ingin cari tahu, di YouTube itu banyak pada saat beliau haul. Nah, itu semua menjelaskan tentang sejarah Al-Heraj, sejarah guru tua mendirikan Al-Heraj, dan nasionalisme Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dijelaskan semua di situ. Kalian bisa lihatlah lebih jauh tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di YouTube. Begitu Ibu Sofia ya. Dan Ibu Sofia. Ya, baik, terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah besok malam lagi kita lanjutkan kegiatan sore atau malam, kegiatan refleksi yang kelima. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Idris Mumonto SMH yang sudah meluangkan waktunya memberikan materi pada malam hari ini, dan untuk adik-adik mahasiswa terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses Bu. buat Ya, Pasti, terima Bu. kasih.